Hai guys, selamat siang. Kita balik lagi ke vlog story time. Oke, kali ini aku langsung to the point aja ya. Aku mau cerita tentang bagaimana pertama kali aku masuk ke dunia TV-nya Korea. Dunia TV sombong kali aku. Ya, tapi kenyataannya kayak gitu ya guys ya. Aku bukan pernah sih, ya sampai tahun kemarin pun muka aku masih tayang di salah satu drama Korea, walaupun nggak banyak ya, tapi ya tetap aja tayang ya. Dari beberapa teman-teman penonton aku ada yang minta diceritain bagaimana pertama kalinya aku tuh terjun ke dunia entertainernya Korea. Jadi sebenarnya semua itu serba kebetulan ya guys ya, bukan karena aku punya cita-cita mau jadi artis di Korea, nggak sama sekali. Karena cita-cita gue tuh ya dari kecil itu ya, gue cuma pengen tinggal di luar negeri itu sih. Aku tuh nggak pernah punya cita-cita jadi dokter, jadi perawat, atau jadi apalah itu, jadi presiden seperti kebanyakan gitu ya, cita-cita anak kecil. Apalagi jadi artis di Korea, nggak sama sekali. Jadi kalau dibilang semuanya kebetulan, memang kebetulan. Jadi singkat cerita, aku tuh tahun 2006-an, tahun 2006 lah ya, aku tuh pernah ditawarin salah satu televisi nasional Korea, yaitu Arirang. Dulu Arirang kalau nggak salah ya. Dulu nih TVN, Channel A, GTBC, atau OCN itu nggak ada guys. Adanya tuh Arirang untuk khusus global, SBS, MBC, sama KBS. Udah 4 itu aja dulu ya. Nah, semakin kemari tuh semakin banyak channel-channel TV Korea guys. Sampai Mnet aja dulu tuh nggak ada guys. Apalagi ya channel-channel lain yang baru aku denger gitu lah ya, yang baru muncul sekarang 10 tahunan inilah ya. Jadi dulu kan zamannya 2006 itu pas presiden sebelumnya kan aku sempat cerita ya, bahwa di zamannya itu semakin banyak pernikahan orang Korea dengan orang asing. Akhirnya pemerintah memberikan kayak solusi bagaimana caranya agar pernikahan internasional ini tidak memiliki banyak masalah seperti divorce, karena ya nggak bisa bahasa lah, ya nggak ngerti budaya lah. Dan salah satu tujuan pemerintah mencari solusi itu adalah agar warga lokal Koreanya itu bisa menerima pernikahan dua negara yang berbeda. Karena kan jujur aja dulu, kalau sekarang kan ributnya gara-gara idol ya, di apa sih namanya, di komen-komen sosial media. Kalau dulu kan, kalau ribut itu bukan masalah idol atau artisnya, lebih ke kalau misal pemerintah memberikan kayak fasilitas-fasilitas apa kepada orang asing, itu orang lokal itu protes. Kenapa gitu orang asing selalu diperhatikan sementara orang lokal juga butuh perhatian gitu lah. Memang di zamannya itu pemerintah lagi gencar-gencarnya ya, kalau suka memberi kayak belajar bahasa gratis, belajar bahasa Korea gratis, budaya gratis, masak gratis, sampai yang namanya mentor gitu. Jadi guru-guru itu datang ke rumah-rumah pernikahan internasional untuk memberikan kayak pendidikan tentang bagaimana misalnya belajar bahasa Korea. Walaupun kamu punya anak bayi nggak sempat datang ke center, gurunya datang ke rumah, jadi kayak guru privat gitu untuk belajar. Nah, dari fasilitas-fasilitas itulah udah tentu dong untuk membayar. Itu kan secara gratis ya, kita nggak bayar sama sekali. Jadi itu mau nggak mau orang lokal tuh berpikiran bahwa untuk menggaji guru-guru itu atau memberi biaya-biaya, dana untuk fasilitas-fasilitas itu, otomatis kan ngegelontorin uang pemerintah yang dihasilkan dari dana pajak gitu loh. Nah, dulu orang lokalnya suka protesnya kayak gitu, tapi pemerintah tetap gencer. Nah, akhirnya saking seringnya pemerintah memberikan fasilitas kayak gitu, tuh banyak kayak broadcasting Korea, bukan banyak sih ya, 4 itulah kayak dia tuh nyari-nyari keluarga-keluarga internasional untuk ditayangkan dengan cara kayak film dokumentari. Jadi mereka tuh ingin menunjukkan bahwa keluarga-keluarga internasional juga pernikahannya
kehidupannya gitu sama loh seperti kalian. Hanya yang membedakan adalah salah satu di antara mereka itu hanya orang asing dengan beda bahasa, beda budaya, dan beda background kehidupan mereka gitu loh. Untuk kehidupan sehari-harinya ya sama, dia makan nasi lah, apalah intinya dia ingin menunjukkan pernikahan antar dua negara ini di dokumentarin. Nah, salah satunya yang ketunjuk itu adalah aku. Nah, itulah awal pertama kali aku masuk TV Korea. Jadi tuh aku masuk film dokumenter gitu loh guys. Jadi aku, papanya anak-anak, terus sama si Subin waktu itu masih kecil gitu. Nah, dari situlah akhirnya aku tuh suka dapat, mungkin dari situ ya. Terus akhirnya kan ya muncullah di berita-berita Korea internetnya lah ya. Pernikahan dua budaya itu sebenarnya sama lah sama kalian, bedanya ini itu. Jadi kita memang harus membantu mereka untuk bisa bersosialisasi dengan warga lokal gitu. Makanya pemerintah mau nggak mau harus memberikan fasilitas itu, istilahnya dengan cara menayangkan keluarga-keluarga internasional ini dengan tujuan untuk memberikan pengertian kepada warga lokal. Itu intinya. Cuman keuntungan aku dari itu adalah gara-gara aku muncul di dokumentari TV nasional Korea, akhirnya ada beberapa acara yang notice aku akhirnya muncul di beberapa acara Korea, kayak misal talk show. Kan kebanyakan aku talk show sih, lebih kebanyakan talk show sih kalau dulu. Kayak Aci Madang, kayak familiar, menantu familiar kalau diartin ke dalam bahasa Indonesia ya. Talk show itu yang lucu-lucu, kalau enggak yang sedih, kalau enggak yang menceritakan tentang dua budaya, kayak gitu-gitulah guys. Nah, dari situlah aku akhirnya meranjak ke kayak misalnya iklan. Dulu aku sama Subin sempat dinobatkan menjadi kayak bukan brand ambassador, duta wisata untuk kota Jeju. Itu Subin kalau nggak salah umurnya sekitar 8 atau 9 tahun ya. Tapi enggak. Subin itu masih TK lah ya. Soalnya aku ingat banget Subin tuh waktu itu giginya ompong. Dan aku terpilih menjadi duta wisata untuk kota Jeju. Itu aku syutingnya itu pakai hijab. Jadi bikin kimchi, naik kuda untuk memperkenalkan kota Jeju, bahwa kota Jeju itu kayak intinya kalau zaman sekarang dibilang itu Muslim friendly lah ya. Karena waktu itu tuh kalau nggak salah lagi gencar-gencar tuh kayak kasus pemboman di mana gitu ya, yang dilakukan oleh, sorry ya guys, ini bukan ibaratnya Korea nggak mau ke bawah-bawah lah, intinya bahwa Korea itu aman untuk wisatawan Muslim, intinya gitulah ya. Terus dari situ akhirnya gue juga ditawarin iklan ABC lah ya, walaupun gak banyak. Nah, gak lama kemudian aku tuh akhirnya mau gak mau pindah ke Kota Pusan. Aku harus pindah ke Kota Pusan, dan aku karena pindah itu kan aku jadi harus bersosialisasi lagi dong, ya kan? Bersosialisasi lagi, nyari teman baru lagi, nyari tempat belajar bahasa Korea lagi. Pokoknya gitulah. Nah, karena aku tipenya tuh suka nyari sendiri lewat internet waktu itu, ya Instagram itu belum ada guys. Facebook aja gue tuh kayak nggak aktif banget deh. Akhirnya nyarinya tuh selalu lewat Naver. Misalnya gini, tempat belajar bahasa Korea untuk orang asing di kota mana gitu. Nah, aku ngecek itu di kota tempat aku tinggal. Ya, ada yang telepon lagi. Bentar ya guys. Sorry ya guys, barusan ada telepon. Saking ada teleponnya sampai ganti hari. Jadi video yang tadi itu aku ambil kemarin, dan video yang ini tuh aku ambil keesokannya. Jadi tuh ada telepon, kabar gembira gitu guys, dari hotel tempat dulu tamu aku nginep. Nah, aku ditelepon sama pihak mereka kalau ternyata jam tanganku bener ada ketinggalan di sana. Ini dia jam tangannya, udah ketemu guys. Jadi kemarin tuh pas cerita lagi asik-asiknya cerita sambil nyetir, ada telepon ngasih tahu kalau jam tangannya ada. Aku langsung puter balik guys ke hotel dimana tempat jam tangan aku ketinggalan. Jadi aku tuh ambiar udah ceritanya, ya udahlah aku terusin besok aja, yang penting aku ambil jam tangan dulu. Sorry ya.
kalau cerita itu agak keganggu nih sama hal-hal yang tak terduga. Oke, kemarin ceritanya sampai mana ya? Aku pindah ke Pusan ya. Aku pindah ke Pusan. Aku terusin ya ceritanya ya. Jadi setelah aku pindah ke Pusan itu, pokoknya aku ringkes lagi deh cerita yang ini, yang kemarin aku ceritain. Setelah aku pindah ke Pusan, akhirnya aku kan harus bersosialisasi kembali kan ya. Aku harus cari teman baru, aku harus cari tempat belajar baru, belajar bahasa Korea, belajar budaya, macam-macam lah. Nah, aku tuh cari di Naver. Di Naver itu, aku kayak keywordnya adalah, kalau di bahasa Indonesia ini adalah tempat belajar bahasa Korea untuk orang asing di kota Haeundae. Misalnya kan aku di Pusannya tinggal di Haeundae ya. Nah, ada tuh deket dari rumahku ya, naik mobil sendiri sekitar 15 menitan lah ya. Nah, akhirnya aku daftar by online. Pertama aku telepon dulu, terus katanya nerima. Terus akhirnya daftar, katanya by online aja nggak apa-apa. Akhirnya aku daftar ke situ. Nah, setelah beberapa bulan aku belajar bahasa Korea di situ, aku tuh akhirnya dapat teman-teman dari berbagai negara. Ya, gurunya juga dapat guru-guru yang baik gitu. Dapat mentor-mentor yang baik. Biasanya mentor-mentor itu adalah anak mahasiswa-mahasiswa gitu loh guys, yang dia tuh sambil kayak volunteer gitu loh. Nah, setelah beberapa lama aku belajar di situ, beberapa bulan lah ya, tiba-tiba pada saat aku nggak belajar bahasa Korea, guruku telepon gitu loh, telepon ngasih tahu bahwa ada stasiun TV di kota Pusan, stasiun TV daerah ya guys, itu namanya KNN, sedang mencari talent atau pemain, aktris. Kalau gue dibilang bilang aktris kayak terlalu berlebihan lah ya. Pokoknya pemain drama untuk di drama baru mereka lah, situasi komedi lah, drama itu sitcom sih. Dia nyari pemainnya itu yang orang asing. Sebenarnya yang dicari itu bukan orang Indonesia sih guys. Sebenarnya yang dicari itu orang Vietnam. Sekali lagi, karena waktu dulu itu yang nikah sama orang Korea kebanyakan itu dari negara Vietnam, Chinese, Thailand gitu lah. Orang Indonesia itu nggak banyak. Ya mereka juga marketing dong, ya kan? Karena kebanyakan yang nikah sama orang Korea itu orang asingnya rata-rata orang Vietnam. Ya mereka kalau bisa carinya orang Vietnam. Tapi guruku itu kayak punya feel aja tuh, gue nggak tahu lah bagaimana. Dia tetap menyarankan aku untuk ikut audisi. Dia telepon aku, nih ada KNN lagi cari orang buat di drama situasi komedi dia gitu, kamu mau nggak daftar gitu kan. Terus aku bilang lah, aku kan bukan orang Vietnam guru gitu kan. Terus kata guruku, toh lagian nanti dialognya juga kan pakai bahasa Korea, nggak harus pakai bahasa negara mereka. Kalaupun ada kali ya sedikit-sedikit kali, kamu tinggal belajar aja nggak sih gitu, kayak ngapal gitu. Kalau memang diharuskan ada beberapa dialog yang mengharuskan pakai bahasa Vietnam gitu. Oh iya juga ya, akhirnya tuh nggak ada salahnya juga kan yang mencoba. Akhirnya aku nyoba datang ke broadcasting KNN TV. Nah di sana tuh udah ada tuh orang China juga ada, orang Vietnam memang udah pasti ada, orang Thailand juga ada, orang Kamboja juga ada, orang Laos juga ada, Jepang juga ada. Singkat cerita, kita tes kamera, terus tes, kan kita dikasih kayak skrip gitu ya, disuruh acting gitu lah. Ya namanya kita nggak punya pengalaman ya, acting kita apa sih gitu kan, agak-agak awkward gitulah. Tapi pihak mereka paham bahwa yang mereka cari itu adalah talent yang memang rata-rata bukan basically-nya aktris atau pemain panggung sandiwara atau musikal atau apalah yang bekerja di bidangnya. Jadi mereka paham, tapi mereka tetap mencari orang asing buat peran yang dibutuhkan lah ya, buat peran yang dibutuhkan. Ya udah, emang dasar rezekiku kali ya, ternyata yang keterima aku. Terus aku bilang sama produsernya,
aku bukan orang Vietnam, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kalau masalah story kan bisa diganti. Misalnya tadinya kita cari orang Vietnam dengan latar belakang cerita story-nya pernikahan antara Vietnam dan Korea, kita bisa ganti antara Indonesia dan Korea. Ya udah, aku seneng dong. Terus dia bilang, kalau misalnya kamu keterima nih ya, kalau misal waktu itu sih mereka bilang belum tentu aku yang keterima sih, cuman dia memberi pertanyaan kayak menegaskan lah ya, kalau misalnya yang keterima kamu, apakah kamu sanggup syuting seminggu 2 kali gitu kan, kamu juga punya anak gitu. Ya gue nyanggupin aja dulu ya, padahal laki gue lagi nggak ada. Ya udah, akhirnya oke. Selang 2 minggu kemudian aku pikir aku tuh nggak bakal keterima guys, terus aku ditelepon, ternyata aku yang diterima untuk memerankan peran di situ. Ya aku seneng banget dong. Tapi posisinya aku tuh sebenarnya aku tuh waktu itu udah kerja di HRD guys. Pokoknya di tahun itu tuh antara 2009, 2010, 2011 tuh kayaknya hari gemilang, bukan hari ya, tahun-tahun gemilang aku sih. Karena aku pindah ke Busan juga, langsung keterima kerja di HRD, walaupun ya tes juga sih. Terus aku keterima juga jadi pemain di situasi komedi KNN TV. Terus aku tetap aktif di ya broadcasting TV Seoul gitu kan. Jadi aku sering bolak-balik Busan Seoul, Busan Seoul. Kondisi aku hamilnya si Embi aja itu tuh besokannya aku lahir, itu satu hari sebelumnya aku masih syuting guys. Aku masih syuting, nanti aku kasih tahu dia fotonya. Itu gila banget sih gue, nekat banget gue. Tapi ya karena udah tahu aku bakalan lahirannya itu sesar, jadi santai aja. Tetap aku ambil job-job itu selagi aku mampu gitu kan. Ya udah, jadi situasi komedi itulah pengalaman pertama aku berlakon di drama Korea, walaupun bukan drama yang wow banget ya, tapi buat aku tuh pengalaman baik ya, dimana disitulah akhirnya aku belajar acting secara otodidak sama orang-orang sekitar, sama kru, sama pemain-pemain lain. Terus diajarin juga sama produser. Aku dulu nggak ngerti yang namanya istilah-istilah dalam persyutingan kayak one shot, two shot, three shot, full shot, itu nggak ngerti. Terus aku juga nggak ngerti kamera utama, misalnya kamera 1, kamera 2, kamera 3, aku tuh nggak paham. Tapi berjalan dengan waktu, selama aku andil dalam situasi komedi itu, aku banyak belajar gitu. Dari pengalaman aku acting di drama sitkom KNN TV itu, aku punya sedikit rasa kepercayaan diri bila misalnya tuh ada yang nawarin lagi untuk bekerja di dunia acting. Misalnya itu ya, aku sempat juga kan tahun berapa ya itu, wah agak lupa ya, itu lumayan lama, itu 2012 apa ya, itu ada tuh film layar lebarku namanya Macaulay Girls. Macaulay Girls, aku audisi terus kepilih menjadi seorang ibu yang memiliki anak SMA. Nama anaknya itu Semi kalau nggak salah. Itu aku datang dari Busan naik pesawat ke Seoul untuk audisi. Awalnya aku nggak keterima ya. Awalnya aku nggak terima karena alasannya wajahku terlalu muda untuk peran sebagai ibu yang memiliki anak sekolah menengah ke atas. Ditambah rambutku juga pendek, dan waktu itu rambutku aku warnain rada wine lah ya, wine. Aku dulu suka banget diwarnain rambut wine gitu guys. Intinya aku nggak cocok lah untuk peran itu, walaupun pas dites untuk acting aku termasuk bagus lah actingnya untuk apa ya, untuk kalangan orang asing ya, bukan untuk orang Korea. Kalau untuk orang Korea gue kalah jelas. Nah, pas aku udah dibilang kayaknya nggak keterima karena muka aku kemudaan, aku pas pulangnya kan berangkatnya naik pesawat, pulangnya naik KTX. Ya udah, pas di KTX mau beli tiket KTX, terus lagi nunggu kereta, aku ditelepon dari pihak mereka. Dia bilang, kalau seandainya kamu terima, selalu begitu guys, kalau seandainya kamu keterima, mau nggak, katanya, kalau rambut kamu harus diwarnai warna hitam.
Ya gue sih mau aja ya, namanya cuma diwarnain kan, kalau misalnya udah selesai gue bisa ganti warna lagi kan. Terus aku juga bilang ke pihak mereka, aku sebenarnya nggak habis pikir kalau alasannya muka aku kemudaan, kan bisa aja pakai apa sih namanya, pakai make up gitu, muka aku dibikin kerutan atau rambutku dibikin uban gitu kan. Tapi tetap aja kata muka aku terlalu kemudaan katanya. Tapi akan dipertimbangkan kata dia, kalau memang dilihat dari kandidat lain untuk aktingnya kurang, mungkin kamu yang akan menjadi kandidat pertama. Akhirnya ya udah, akhirnya ya singkat cerita akhirnya kepilih aku pertama kalinya main di layar lebar Korea guys. Sebenarnya film itu tuh bagus ya, tapi sayangnya saat itu pas lagi gencar-gencarnya penyakit MERS, tahu nggak guys? Jadi banyak orang yang takut ke bioskop, itu tuh sayang banget sih. Tapi ya walau tetap ada yang nonton gitu, cuman orang pada jiper gara-gara penyakit MERS itu. Tapi yang jelas apapun itu ya gue tetap dibayar sesuai bayaran. Terus aku dapat pengalaman yang sangat berharga, akhirnya aku bisa masuk ke layar lebarnya Korea. Terus setelah itu aku tahun berapa ya, 2014an ya, 2014an 2014 enggak deng, 2015 lah pokoknya, kurang lebih seperti itulah ya. Aku ikut audisi layar lebar lagi tuh. Tapi yang saat itu dibutuhkan sebenarnya orang-orang kayak Rusia, Uzbek yang tinggi-tinggi guys, karena waktu itu kalau nggak salah filmnya itu akan menceritakan tentang atlet pemain voli khusus orang asing yang ada di Korea gitu. Tapi sayangnya aku nggak keterima. Kalau itu beneran nggak keterima, karena pertama muka gue tuh nggak muka Rusia, kedua aku nggak tinggi, jadi nggak cocok untuk meranin jadi pemain, maksudnya jadi atlet voli. Ya udah, cuman gara-gara aku ikut audisi itu ada keberuntungan lain yang ngikutin aku. Ternyata di situ ada kayak produksi house gitu ya, PH gitu, yang sedang memproduksi drama Yongpal. Nah, dia sedang mencari pemain orang asing. Mereka jadi tuh utusannya lah atau staffnya itu sengaja datang karena di situ kata ada audisi orang asing. Dia datang pengen ngeliat siapa nih yang cocok untuk meranin drama, peran di drama Yongpal guys. Nah, kebetulan gue yang paling pendek, gue yang kelihatan mukanya Asia banget. Jadi gue ditelepon dong, mungkin dia nyari nomor telepon gue dari pihak penyelenggara di situ ya. Terus gue malamnya ditelepon guys, ditelepon katanya, oh tadi saya lihat kamu di audisi ini, saya intinya dengan kata lain ya tertarik nih, ingin menawarkan kamu untuk main di drama ini, ada peran yang cocok untuk kamu gitu, apakah kamu bersedia? Gue bilang, gue pikir kan sumpah gue kira penipuan guys. Jangan-jangan nipu nih, masa sih? Gue bilang kok secara kebetulan banget gitu kan. Terus dia bilang, kita pokoknya dari perusahaan inilah gitu lah. Nah, dia bilang, kamu nggak nonton drama Yongpal gitu, kata dia, katanya drama yang aku kebetulan gue emang nggak nonton dan gue bukan pecinta drama banget walaupun gue tinggal di Korea gitu kan. Coba deh kamu searching dong. Pas gue lihat yang main Kim Tae-hee cuy. Kim Tae-hee, kalau Juwon jujur aku nggak tahu kalau Juwon, tapi Kim Tae-hee tahu. Siapa yang nggak kenal Kim Tae-hee kan? Terus gue bilang, ini beneran? Iya beneran gitu. Kalau kamu bersedia minggu depan kamu langsung syuting. Begitu guys. Akhirnya wah bener nih. Terus gue tanya dong, kamu dari perusahaan mana? Gue cek lagi di Instagram, sorry, di mana, di Naver, ternyata ada nama perusahaan itu. Dan akhirnya singkat cerita gue keterima di drama itu. Jadi perannya itu jadi ibu yang sedang melahirkan. Coba pokoknya ibu orang asing lah selalu ya, ibu yang sedang melahirkan tapi nggak punya biaya atau gimana lah, karena kondisinya aku tuh waktu itu memerankan menjadi ilegal gitu loh, jadi nggak berani kemana-mana. Akhirnya ditolong sama dokter Juwon itu, peranku itu. Dan itu pertama kali
Bukan pertama kali dong, drama udah kedua kali. Yang satu sitkom, yang satu ini. Cuman bedanya yang drama ini tuh untuk ya Korea bisa nonton, yang tinggal di Korea tuh bisa nonton semua gitu loh, karena ditayangkan di stasiun TV nasional SBS begitu. Dan sejak itulah waktu itu aku baru tuh punya Instagram, follower gua kali cuma 500 orang kali ya, pokoknya gitulah. Nah pas syuting ke drama itu ke Seoul, itu syutingnya sekitar seminggu guys, walaupun sedikit kayak gitu peran gue. Dan itu jauh-jauh syutingnya, pas ngelahirinnya di kota Gangwon-do, pas rumah sakitnya di Incheon, terus pas kamar VIP-nya di Paju. Itu kita ada 4 lokasi guys untuk syuting segitu doang. Kalian pasti mikirnya syutingnya di situ-situ, enggak, seminggu pindah-pindah untuk berapa menit doang. Ya Allah capek banget itu, ya Allah, gue sampai bilang ya Allah ternyata syuting kayak gini capek ya gitu kan. Tapi nggak bikin kapok sih, seru soalnya ketemu artis. Dan gue kan waktu itu digendong juga sama Juan. Gue nggak tahu kalau Juan itu terkenal itu di Indonesia. Gue kenapa gue nggak tahu taunya itu pas gue lagi upload skripnya itu kan di Instagram. Gue cuma bilang syuting ke Seoul, terus drama Yongpal. Tiba-tiba follower gue sehari itu bisa naik 5.000, 10.000 sampai ke 20.000. Disitulah gue tahu ternyata Hallyu itu mulai merambah ke Indonesia begitu. Ya bener-bener dramatik banget lah ya guys, kehidupan gue ada naiknya ada turunnya. Sebenarnya kalau diceritain gini kesannya kayak nggak capek ya, sebenarnya ya capek banget, capek. Orang nggak tahu aja, capek, udah capek, kadang dibully, pusing aing. Tapi ya sekali lagi pengalaman berharga itu nggak bisa dibeli dengan uang, dan gue selalu bersyukur sama kehidupan gue sampai detik ini. Dan akhirnya gara-gara pengalaman itulah gue akhirnya deket sama yang Jian itu, yang selalu nawarin gue di drama-drama terkenal. Dan gue selalu berterima kasih sama Jian. Maaf Jian, dulu gue kirain lu penipuan gara-gara nawarin gue Yongpal, ternyata enggak. Thank you so much. Dan akhirnya membawa Yani seperti sekarang ini guys.